terkait kedatangan Bapak ke Polres ini untuk apa, Pak? Ya, memenuhi undangan dari Unit 1 Reskrim terkait dengan pelaporan oleh kader Demokrat mengenai karena katanya saya menyiarkan berita-berita bohong terkait dengan SBY dan AHY. Terus ada apa? Ada tentang hal-hal lain selain Bapak dipanggil terkait laporan tersebut gitu? Ya, mungkin nanti saya dimintai keterangan sekaligus nanti saya melaporkan balik terkait status sosmed yang menghasut saya. Itu siapa nanti aja. Oke. Ya, Pak. Terkait Bapak dipanggil oleh Polres Lamongan ini, apakah tidak didampingi dengan pengacara atau penasihat hukum Bapak sendiri gitu? Oh, tidak. Di samping ini urusan pribadi dan juga ini semata dari pribadi saya sendiri. Saya untuk mengambil pengacara ya nggak mampu bayar loh. Wong saya ini ASN biasa, kan gitu aja. Ya. Misalnya fight sendiri, Pak ya? Oh iya. Berjuang sendiri. Iya, gitu, iya. Ya. Tidak ada suruhan dari siapapun. Pak Jokowi pun tidak menyuruh kok. Oke, terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di jaringan Makam Lamongan TV atau Jamal TV. Kita mau tanya ke Pak Fakih Haryanto karena tadi sore dipanggil Polres atas dugaan pembuatan berita bohong dan membuat keonaran masyarakat karena status FB-nya menjelek-jelekan SBY sehingga dilaporkan oleh DPC Demokrat Lamongan. Gimana Pak tadi di Polres Lamongan tadi? Ya, terima kasih. Saya tadi memenuhi undangan dari Reskrim Unit 1 mengenai pelaporan yang dilaporkan oleh kader DPC Demokrat Lamongan tentang berita bohong. Nah, tadi itu sifatnya hanya mengklarifikasi atau minta keterangan. Pertama tentang profil saya antara KTP dengan akun Facebook. Ya memang satu orang yang sama. Terus tanya sudah berapa tahun menjalankan main Facebook. Ya sejak Pilkada tahun 2014. Dan sudah berganti hampir 5 akun karena sering di-spam sama buzzer. Ya kebetulan yang pertama itu dengan FPI. Hampir 3 akun yang aku sampai ganti. Terus yang terakhir Fakih Haryanto itu sejak 2019 kemarin sampai sekarang juga kena spam, terus dilaporkan saya meninggal. Jadi akun Fakih Haryanto yang dipermasalahkan oleh teman Partai Demokrat itu sekarang sudah tidak bisa saya gunakan lagi. Saya ganti nama lagi, bikin akun lagi dengan nama Fakih Haryanto, tak tambahi Galipat, kan gitu. Apa itu, Galipat itu? Galipat menyesuaikan ke Dewi dan Rundi saya kan. 354 kan. Berarti gitu. Kemungkinan bisa 4 ya? Ya, kemungkinan bisa 4, amin. Terus kira-kira apa saja yang dipertanyakan di Polres tadi? Sesuai dengan status yang dilaporkan, yang paling utama itu mengenai Bapak SBY menikah 2 kali, itu benar apa bohong? Ya saya katakan itu kan ada sumbernya, bahkan dari kadernya sendiri. Dan sampai sekarang sumber itu tidak hilang, masih bisa dibuka siapapun kan gitu. Dan saya bikin status itu hanya copy paste, tidak ada yang aku tambahi, kan gitu kan. Jadi kalau mengklarifikasi benar salah ya
ke kader Demokrat sendiri kan gitu. Kira-kira Polres akan menindaklanjuti enggak laporan itu menurut? Ya saya tunggu aja. Yang jelas tadi itu pertanyaannya, alasan apa Pak Fakih kok bikin status seperti itu, alasannya apa kan gitu kan. Kalau yang mengenai Pak SBY pernah menikah 2 kali, itu masalahnya Pak SBY itu pejabat publik, mantan pejabat publik. Berarti kan kalau benar-benar Pak SBY itu pernah nikah 2 kali, berarti Pak SBY itu membohongi masyarakat Indonesia kan gitu kan. Di samping itu membohongi institusi TNI kan gitu. Kalau memang itu benar, tapi saya dapat informasi dari teman advokat Mas Saiful Huda, juga pengacaranya pemerintah Jokowi, itu benar katanya kan gitu. Saya klarifikasi Mas Saiful, teman saya di grup WA nasional itu, iya memang benar itu. Terus gimana tanggapan Polres setelah sampai memberikan keterangan? Terus tanya lagi, alasan apa jenengan kok bikin status itu kan gitu. Loh, masalahnya Pak SBY kan pejabat publik, terus anaknya mau ingin maju Pilpres 24. Lah kalau kita sebagai masyarakat hanya diem, berarti kita dibohongi lagi kan gitu. Apa yang membuat Pak Haryanto kok menyerang SBY ini? Sebenarnya nggak menyerang SBY aja. Kemarin waktu Pak Amin Rais sering menyerang pemerintah, yo kita serang juga Pak Amin Rais. Habib Rizik nyerang pemerintah, kita juga nyerang Pak Habib Rizik kan gitu kan. Motivasinya apa? Motivasinya kan kita ini sudah sama-sama tahu kalau pemerintah sekarang itu sudah pada hari yang benar. Jokowi maksudnya. Pak Jokowi maksudnya, Pak Jokowinya loh ya. Itu saya mengalami presiden mulai Pak Harto sampai Pak Jokowi. Ya, yang saya merasakan menikmati punya pemimpin ya zaman Pak Jokowi ini kan gitu. Tapi orang-orang melihat sampai ini kayaknya bernyali, punya nyali, berani. Apa duwe backing, misalnya orang pusat atau tentara atau apa gitu. Backingnya Gusti Allah. Backingnya ya sing gawe urip. Lah itu kalau saya itu dasarnya gini. Surat Al Imran ayat 102 insya Allah itu. Wal taku minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ustaz metu. Wa ulaika humul muflihun kan gitu. Jadikanlah kamu sekalian suatu umat. Umat berarti sampean juga akan katut, tidak hanya saya. Kumpulan umat yang selalu menyerukan kebaikan dan memerintah berbuat baik kan gitu kan. Lah terus wayan hauna 'anil munkar dan mencegah kemungkaran kan gitu kan. Jadi kita itu kalau melihat dalil itu termasuk dalil idealis loh. Kita ini disuruh jadi orang yang selalu menyerukan kebaikan, memerintahkan beramal untuk kebaikan dan mencegah kemungkaran kan gitu kan. Tapi sampean ini kan ASN atau PNS, apa enggak takut dengan itu, keterbatasan ikatan-ikatan itu kok mencegah kemungkaran? Saya sendiri selama jadi ASN sejak tahun 90 itu tidak ada undang-undang yang mengatur kalau ASN itu tidak boleh kritis tidak ada, atau berdakwah ya tidak ada. Malah baik kan kalau kita itu menyebar kebaikan. Lah kalau kita sudah punya
pedoman agama, otomatis nanti idealis itu terbentuk dengan sendirinya kan gitu. Kalau kita takut sama Allah, terus kita hanya mencari keridhoannya Allah, otomatis nanti jati diri kita terbentuk. Terbentuknya ya insya Allah baik-baik kan gitu. Tapi sampai kemarin kan juga sudah dipanggil inspektorat masalah kritis sampean itu tentang status FB itu. Terus sampean juga sudah datanya juga lengkap kalau memang semua orang bilang kalau sampean ini sering bolos. Apa kira-kira inspektorat tidak mengambil tindakan? Pernah 3 tahun yang lalu ya, saya diperiksa sama kelahnya Kabid Pak Suwaji, sekarang sudah pensiun ya, sudah purna. Beliau itu memeriksa saya di Kelurahan Brontong sana. Bilangnya gini, ini kan aneh tapi ya nyata kan gitu. Dek, tak campur bahasa Jawa ya. Jadi ini tak total sampean gak melbu iki hampir 2 tahun deh. Kan gitu. Padahal aturannya tidak boleh lebih dari 54 Ya. hari ya. Iki ini tak total deh, sampean itu nggak masuk hampir 2 tahun. Lah, mari kita anggap masuk. Ini tak hapus deh. 2 tahun itu tak anggap sama itu masuk. Habis itu masuk Oyo, gitu loh. Camat Brontong itu. Nah, Pak Waji itu inspektorat. Oh, inspektorat. Inspektorat. Kelasnya Kabid, kepala bidang. Sekarang berubah, strukturnya berubah, saya nggak tahu. Jadi maksudnya gimana Pak Ji? Kan gitu. Beliau kan sudah haji. Yo mari ki masuk ode, kan gitu. Pak Ji, kula niki pun usia 49. Waktu itu 49. Sekarang 52 kan. Sedangkan jarak tempuh antara Lamongan kota sama Kelurahan Brontong itu 56 kilo kalau saya map. Kan gitu. Aku ngiman awak kula Pak Ji. Kalau aku setiap hari masuk kerja, berarti aku pulang pergi itu hampir 115 kan gitu, 120 kilo. Saya ndak kuat Pak Ji. Tapi Lah terus piye Dik? Nggih kula niki sampean tarik ten Lamongan Pak Ji, wong Giroko ten Lamongan kan gitu kan. Wah, nek ngono urusan bupati, Dik. Lah, gitu loh. Kan gitu. Lah nek ngono iku urusan bupati, Dik. Ya wis mandek. Berarti kan tidak ada solusi, kan gitu. Terus tidak ada tindak lanjut dari inspektorat. Tidak ada tindak lanjut. Loh, sebenarnya inspektorat itu apa nggak punya standar operasional dengan BKD Badan Kepegawaian Daerah tentang ASN-ASN yang melanggar, yang indisipliner, apa nggak ada? Gini ya, sebenarnya itu tidak ada kok. ASN kepingin tidak masuk itu tidak ada. Wong itu memang kerjanya kok. Itu kan kewajiban masuk. Tapi berhubung masalah kita itu apa ya? Saya ini nggak ngerti apa maksudnya. Wong gara-gara pilkada kok terus langsung saya dimutasi begitu jauhnya kan gitu kan? Ya untungnya nggak ketuban kan gitu kan, masih wilayah Lamongan. Tapi saya tetap menerima gaji ya Pak? Tetap menerima gaji. Ya. Soalnya kan banyak juga yang sudah keluar, sudah tidak jadi ASN, sudah mengundurkan diri, tapi kan katanya datanya masih banyak di BKN itu. Itu kan banyak setiap daerah. Saya ini malah mengharapkan gini loh. Mau nggak aku di SP3, kan gitu. Biar aku nanti bisa PTUN gitu loh. Itu lebih adil kan? Memang SOP-nya harus SP3. Loh, kemarin katanya sudah SP3, kan gitu. Pak Waji itu sudah SP3. Sudah peringatan terakhir, tapi nggak ada. Saya harus masuk. Tapi saya bilang saya nggak bisa masuk. Jarak tempuhnya terlalu jauh. Usia saya sudah 49. Saya juga kepingin masuk, tapi mbok yo aku didekatkan rumah aku tadi nduk kelurahan ndak apa-apa Pak Haji. Berarti tidak ada tindak lanjut. Ndak ada. Yuk setelah itu nek sing niku urusan bupati, Dek. Berarti kan ndak ada tindak lanjut. Berarti kan selama ini sistem di birokrasi memang tidak ada ya proses jenjang penindakan itu. Mestinya BKD, dulu BKD, sekarang ndak tahu apa, saya sudah nggak tahu.
Mestinya BKD itu manggil saya. Sekarang kan BKSDM gitu. ya? Ya kan dia kan megang absennya. Lo ini ini nihil, nggak masuk ini, mestinya kan dipanggil. Oke, berarti intinya Pak Haryanto ini sebenarnya kepingin dilakukan penindakan, tapi pemerintah daerah belum pernah melakukan proses. Saya penindakan. pernah ke Ombudsman, apa nama Jawa Timur? Ombudsman ya. Aku dikasih sama teman Jakarta iki nomornya Ombudsman Jawa Timur kan gitu. Terus saya lewat WA aja. Pak, jenengan bikin surat keberatan kan gitu kan? Surat keberatan. Udah aku bikin. Terus aku ke BKD kan. Ini tembusannya Ombudsman loh. Sama BKD dilarang, nggak boleh. Kan gitu. Padahal itu sampai mengadu. Iya, saya mengadu. Tembusannya Ombudsman, terus sama BKD dilarang, Pak, jangan disampaikan, Pak, kan gitu. Oke. Begitu cerita sekilas dari ASN Lamongan yang pernah mengalami proses indisipliner tapi tidak pernah ada tindakan dari Pemda, dan memang standar operasionalnya kita belum paham dan tidak dilakukan, sehingga banyak orang-orang seperti Pak Haryanto ini terjadi dan memang belum ada proses-proses yang lebih lanjut. Saya mengucapkan terima kasih Pak Har atas kedatangannya dan testimoninya, semoga bermanfaat bagi masyarakat, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.